everyone, welcome to podcast Cendekia. Episode kali ini sangat-sangat spesial karena kita kedatangan kakak kelas kita sendiri yang bukan hanya berprestasi tapi juga sudah berani untuk menerbitkan buku di usia yang muda. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang awal pembuatan cerita, proses di balik layar, sampai curhat jujur sebagai seorang penulis muda. Dan buat kalian yang tertarik untuk menulis atau mungkin masih ragu nih untuk menulis, episode kali ini cocok untuk kalian. Jangan kemana-mana dan nantikan pembicaraan kita. Yuk langsung aja kita sambut kakak kita. Silahkan perkenalkan dirinya, Kak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Nisa Rafna Nur Afifa. Aku bisa dipanggil Nisa, bisa dipanggil Viva. Saat ini kesibukanku kerja sebagai freelance photo booth dan juga mahasiswa semester 1 S1. Oke, wah, salam kenal, Kak. Oke, jadi awalnya itu kakak suka nulis karena apa? Kalau ditanya awal suka nulis tuh sebenarnya awalnya tuh aku nggak punya pikiran ya kayak pengen nulis, punya cita-cita kalau wah nanti aku bakal nulis buku nih, itu nggak pernah ya. Tapi berawal dari hobi aku yang suka baca, jadi kayak tiba-tiba tuh kayak kepikiran gitu ya, gimana sih nanti kalau ternyata aku juga bisa nih mungkin ya nulis buku, mungkin ada kesempatan lah aku buat nerbitin buku, nulis cerita. Akhirnya setelah baca akhirnya aku nyoba lah buat nulis cerita aku. Tapi dulu belum berupa novel, tapi masih berupa kayak puisi, kayak cerpen, tapi ya untuk aku baca sendiri gitu. Kalau kakak dulu tuh ada nggak inspirasi orang gitu, tokoh yang seorang penulis? Ada, pasti ada. Jadi dulu tuh aku suka koleksi novel-novel anak gitu ya. Dan menurut aku tuh wah mereka keren-keren banget, dan beberapa ada penulis yang sudah menerbitkan lebih dari satu buku di usia yang mereka masih muda. Jadi aku terus berpikir sih kayak kalau mereka bisa kenapa aku enggak gitu ya. Akhirnya ya nyoba terus akhirnya mulai baca-baca novel juga, baca-baca cerita, buku-buku milik orang lain, terus akhirnya terinspirasi juga. Banyak sih kayak penulis-penulis yang bikin aku terinspirasi, kayak mungkin kalau kalian semua nggak asing ya sama penulis Terelie. Itu juga pertama kali yang bikin aku terinspirasi buat nulis cerita gitu. Kalau kakaknya sendiri awal mula nulis tuh di umur berapa gitu? Awal mula suka nulis, mulai tertarik di bidang nulis itu waktu kelas 5 SD. Waktu itu masih kecil banget. Jadi kayak aku nggak berpikir gimana nanti kayak aku kan dulu masih belum ngerti ya kayak EYD, KBBI, terus bahasa yang bagus tuh kayak gimana, terus penulisan yang bagus, yang rapi itu seperti apa. Pokoknya aku dulu tuh nulis aja. Pokoknya cerita apa yang di pikiran aku itu aku tulis aja. Waktu itu begitu sadar aku suka nulis dan aku punya potensi di situ tuh karena tugas sebenarnya, karena tugas sekolah waktu itu. Jadi kayak aku mikir wah ternyata aku bisa ya nulis kayak gini gitu. Seru juga. Yeah. Dulu awal penerbitan tuh nerbitin apa? Dulu buku pertama aku itu yang ini, Aku, Kau, dan 100 Mimpi. Bagus. Kalau boleh spoiler nih, ini ceritanya tentang apa gitu? Untuk buku pertama aku ini tuh sebenarnya bukan fokus ke satu cerita ya. Ini tuh semacam antologi cerpen, di mana kumpulan-kumpulan cerpen yang udah aku tulis, yang udah aku kumpulin dari awal coba-coba nulis sampai akhirnya mulai beranikan diri buat menerbitkan buku, itu aku rangkum jadi satu. Jadi di sini tuh ada banyak cerita, ada yang genrenya drama, ada yang horor, ada yang romance juga, jadi campur gitu. Ngomong-ngomong genre nih, kalau kakak itu paling suka tentang genre apa? Yang aku tulis atau yang aku baca nih? Yang keduanya boleh. Oke. Untuk pertamanya karena dulu mulai suka baca kan dari kecil ya. Terus akhirnya masuk ke masa pubertas. Biasalah ya remaja-remaja labil gitu kan pasti sukanya yang romance. Pasti ya. Jadi awal baca tuh pasti cerita-cerita yang romance, cerita aksi, fantasi seperti itu. Terus
awal nulis juga itu pasti yang berbau romans gitu lah ya kan. Iya. Karena waktu itu masa-masa pubertas, Iya. masa-masa mulai mencari jati Cinta-cintaan. diri ya, cinta-cintaan juga. Relate. Akhirnya iya. Proses apa aja yang kakak jalani untuk menerbitkan sebuah buku? Yang pasti proses utamanya pasti nulis ya. Iya. Jadi kalau untuk pertama pasti cari ide kita. Tapi kalau aku tuh buat cari idenya itu tuh kayak random gitu. Jadi misal aku sedang melakukan aktivitas apa kayak untuk contohnya buku baruku ini yang Manekin. Ini tuh aku dapat inspirasi waktu aku nggak sengaja lihat reels di Instagram. Jadi itu kayak dia ada seorang perempuan suka koleksi boneka. Jadi itu kayak apa ya? Jadi ide random aku kayak wah gimana ya kalau misalnya ini tuh aku buat cerita terus aku kembangin konfliknya aku cari-cari dan ternyata bisa kan. Lalu setelah dapat idenya aku pasti akan tulis dulu alurnya ini akan mau dibawa kemana ide ini. Jadi aku udah nentuin gimana nanti awal cerita itu muncul, lalu konflik apa yang mau aku tonjolin di cerita itu, terus untuk pemecahan dari cerita itu tuh seperti apa. Jadi itu aku tulis dulu. Itu namanya kalau di dunia nulis tuh kita nulisnya kerangka gitu. Oh iya. Nah setelah aku buat kerangkanya, aku tentuin juga karakter-karakter yang mau aku masukin ke ceritaku, mau ada berapa, lalu main karakternya itu mau cowok atau cewek, terus konflik setiap karakter yang ada di situ tuh punya masalah apa aja, punya konflik apa aja, lalu cara mereka menyelesaikan konflik itu, terus ciri fisik itu pasti ya biar kita sebagai pembaca juga punya bayangan, oh ternyata karakter itu punya fisik seperti ini. Terus umur, sekolah dan sebagainya. Habis itu setelah semuanya udah, kan tadi aku udah dapat ide, udah dapat konfliknya ya. Habis itu aku harus riset cerita ini. Riset gimana? Jadi misal kita punya konflik A. Nah, lalu aku tuh pasti akan riset seputar tentang konflik ini. Jadi bagaimana apa ya, semacam yang berkaitan gitu. Jadi kan aku ngangkat cerita tentang boneka. Jadi aku cari tahu boneka itu punya karakteristik seperti apa, lalu Gimana? iya benar. Masalahnya tuh seperti apa? Kalau aku gabungin permasalahan seperti ini, apakah nanti akan masuk akal tidak untuk di pembacaku? Akan terjadi plot hole apa enggak? Terus untuk pembacanya juga itu aku melakukan riset. Jadi aku biasanya riset tuh pakai internet atau baca-baca artikel, terus media film juga bisa. Iya. Tapi ini kan aku kan udah baca yang Manekin gitu tuh, emang alurnya tuh kayak sempat mau nangis waktu itu. Saking bagusnya gitu. Iya, untuk aku penasarannya itu sama Cupe. Ini tuh tentang apa? Cupe atau gimana cara bacanya? Jadi yang novel pertama aku tuh kebetulan yang ini, yang Stilento ini aku tulis waktu masih SMP mau ke SMA waktu itu. Masih muda banget. Iya. Jadi cerita ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari romance remaja ya. Jadi di sini ini menceritakan tentang seorang perempuan yang menjalin asmara dengan seseorang, dengan temannya, teman yang awalnya dia benci, awalnya yang dia selalu kira musuh buat dia gitu. Jadi mereka tuh kayak berantem terus, akhirnya mereka karena sering bareng, sering bersama, akhirnya mereka tumbuh yang namanya perasaan. Lalu nanti akan muncul konflik-konflik dalam hubungan mereka, mulai dari jarak jauh, perbedaan visi dan semacamnya. Tapi akhirnya dengan perbedaan-perbedaan itu mereka mencari pemecahannya bareng, akhirnya ya ketemulah endingnya gitu. Endingnya asmara. Iya. Bagian mana yang menurut kakak itu paling susah saat menulis? Tadi kan aku udah cerita ya alur-alurnya dalam proses aku nulis. Yang paling susah menurut aku itu riset. Iya, karena
kita kan harus mikir ya gimana cerita itu nanti bisa mulus, nggak terkesan dipaksakan, lalu masuk di pembaca, bisa ngena, bisa apa ya, berkesan lah buat pembacanya itu. Terus juga aku tuh tipe penulis yang mau ngasih plot twist di belakang, di akhir ceritanya. Iya, jadi kayak wah ternyata endingnya tuh kayak gini ya, ternyata si tokoh ini tuh kayak gini-gini. Jadi menurutku riset sih yang susah, karena aku harus mikir gimana ceritaku itu bakalan mudah diterima dan akan memberikan ending yang bagus buat pembacaku gitu. Oke. Kan ini rata-rata yang kakak tulis ini genrenya ini apa? Romance kah? Kebetulan dari untuk yang buku pertamaku ini kan memang campur ya, genrenya. Tapi memang kebanyakan yang aku sisirin itu genre romance sama drama. Terus untuk bukuku yang kedua yang Keep Still Into You ini aku pakai genre romance seperti yang tadi aku udah ceritain ya alurnya kayak gimana. Lalu untuk novel pulang ini aku pakai genre drama. Dan untuk Managin ini tuh sebuah experience baru buat aku, pengalaman baru, karena aku pengen nyoba menantang diri gimana kalau aku keluar dari comfort zone-ku. Aku pengen keluar dari zona nyamanku dan aku pengen coba nulis dengan genre fantasi. Jadi aku nggak mau terlalu berpaku dalam satu genre. Jadi aku pengen explore diriku sendiri, sejauh mana aku bisa nulis, sejauh mana kemampuanku itu bisa diasah. Jadi aku memang apa ya, genre utamaku itu di drama sama romance, tapi aku tidak menutup diri untuk menulis di genre lainnya gitu. Kalau apa ya namanya, kakak itu pernah nggak ngestak waktu nulis, kayak bingung banget gitu? Wah, pernah sih. Ini salah satu penyakit penulis, nggak cuma aku dan beberapa temanku yang suka nulis, entah itu diterbitkan ataupun lewat platform, itu pasti ini salah satu kendala yang paling sering dialami oleh penulis gitu. Kakak itu selain nulis punya hobi apa gitu? Kalau hobi aku punya banyak sih hobi itu. Kalau untuk yang berkaitan dengan nulis itu aku suka nulis jurnal, bikin jurnal gitu ya. Terus aku juga suka gambar kebetulan. Ya ini fun fact sih, aku dulunya tuh nggak kepikiran pengen jadi penulis. Aku dulu tuh pengennya malah jadi komikus. Jadi aku tuh pengen nulis komik. Karena awalnya memang aku lebih condong ke hobi gambarku daripada hobi menulis. Tapi karena komik itu kan dituntut untuk konsistensi gambarnya kan tinggi ya. Sedangkan aku masih belum mumpuni waktu itu, belum mencapai konsistensi gambarku itu. Akhirnya aku coba untuk nulis dan ternyata memang passionku ditulis. Jadi untuk hobi gambar ini ya untuk selingan aja lah. Kalau misalnya kayak tadi aku ngestak gambar gitu, stak nulis, jadi aku coba gambar buat peralihan, buat refreshing. Terus ini juga aku punya hobi baru kebetulan. Aku lagi suka ngerajut gitu-gitu sih. Ya, jadi kayak banyak hobiku sebenarnya. Rajut itu kayaknya susah banget. Kakak mulainya belajar tuh dari mana? Aku kebetulan otodidak sih. Semua hobi yang aku mulai itu secara otodidak. Jadi aku belajar sendiri. Kalau untuk hobiku yang ngerajut ini aku belajar dari YouTube waktu itu. Iya, jadi apa ya, aku dulu bikin produk apa gitu pernah viral. Aku pengen coba, akhirnya aku coba cari-cari tutorialnya di YouTube, di internet, ternyata ada dan wah seru ternyata. Akhirnya keterusan sampai sekarang gitu. Ya sebagai peralihan kalau misalnya aku sedang untuk proses nulisku itu stuck atau lagi buntu, jenuh dengan kan pasti manusia pasti ada masa jenuhnya. Jadi buat peralihan, buat refreshing lah gitu. Ada nggak pesan untuk adik-adik yang tertarik gitu sama nulis? Apa ya pesannya? Pesan aku ya kalian tetap nulis, tetap semangat, jangan pernah malu buat nunjukin karya kalian. Nggak usah takut salah, karena aku dulu juga mulai nggak tahu apa-apa KBBI itu apa, bahasa baku yang bener tuh kayak gimana, terus EYD jangan yang bener tuh kayak gimana, tuh aku bener-bener nol dulu. Jadi kita nulis sambil belajar, sambil diperbaiki pelan-pelan, dan pokoknya jangan malu.
karena sekarang juga kalian sudah di zaman yang Maju. maju, ya benar, teknologi udah berkembang, kalian bisa mulai nulis di handphone, di platform kayak di Wattpad, Noveltoon gitu kan, pasti udah familiar ya di kalian. Mungkin kalian bisa mulai lewat nulis di situ. Wah, nggak kerasa ya obrolan kita hari ini. Dari cerita Kak Viva, kita tahu bahwa menulis itu bukan tentang siapa yang paling jago, tapi tentang siapa yang mau mulai dan konsisten. Terima kasih untuk Kak Viva tentang masukannya, semua cerita-ceritanya itu sangat menginspirasi bagi kita-kita yang mau menulis. Gitu. Buat kalian yang mau mulai menulis, jangan menyerah karena Siapa tahu penulis hebat berikutnya adalah kamu. bye-bye.